Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, semangat selalu dan berjuang di segala situasi. Renunganku kali ini berjudul Allah Roh Kudus. Bacaan singkat diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Judulnya Yesus menjanjikan penolong. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tentang Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu perannya begitu besar sekali dalam hidup kita. Seringkali kita berdoa ditujukan kepada Allah Bapa ataupun Tuhan Yesus kan. Tapi apakah kita membina terus relasi hubungan baik kita dengan Allah Roh Kudus? Ia selalu bersemayam dalam diri kita. Allah Roh Kudus diberikan kepada kita ketika kita dibaptis dan mengaku percaya. Allah Roh Kudus adalah penghibur dan penolong bagi kita. Roh Kudus juga lah yang bekerja terus selalu di dalam hidup kita lewat kejadian sehari-hari yang kita alami, diantaranya lewat teman, keluarga, perkataan guru, bos kita, dan lain-lain. Allah Roh Kudus yang menjaga kestabilan hidup sehingga sampai dengan sekarang terus-menerus dipertahankan sehingga tidak terjadi akhir zaman. Mengapa disebut dalam firman mendukakan Allah Roh Kudus adalah suatu dosa yang tidak terampuni? Ketika seorang berdosa, Roh Kudus yang ada dalam diri orang tersebut juga turut diadili. Roh Kudus yang mempunyai tugas mengarahkan hidup kita ke jalan yang benar, jadi turut bertanggung jawab terhadap dosa dan kesalahan yang diperbuat orang itu. Jadi disebut mendukakan Allah Roh Kudus yang adalah dosa tidak terampuni. Ketika kita melakukan dosa, kita nggak bertobat sepenuhnya, tapi kita jatuh terus-menerus berulang kali ke dalam dosa, sehingga itu yang mendukakan Allah Roh Kudus. Sedangkan dosa mendukakan Allah Roh Kudus itu sesuatu yang disebut sangat amat tidak baik. Tingkat fatalnya itu sangat berat gitu. Segala sesuatu bila dikerjakan dengan hati yang selalu melekat dengan Tuhan akan terasa enak dan nyaman. Bila Allah Roh Kudus bekerja lewat gerakan hati kita, suara hati kita, itu sangat bisa terjadi dengan lembut dan begitu indah. Seringkali kita harus melatih kepekaan kita akan gerakan dan suara Roh Kudus ini. Langkahnya begitu pasti dan jelas, begitu terarah. Ia bisa aja membimbingmu untuk berada di belakang layar dan tidak tampil melayani di depan. Hal itu pun harus kamu syukuri. Itu merupakan berkat tersendiri dan sukacita yang luar biasa. Allah Roh Kudus yang selalu mengarahkan kita pada pelayanan. Seringkali ia menekan hati kita, entah itu sedikit ataupun banyak, kita kok jadi tertekan. Kayaknya tujuan hidup kita belum terpenuhi sepenuhnya ya. Namanya juga manusia, itu makhluk spiritual ya. Sadar akan kealahan, sadar akan tujuan penyelenggaraan ilahi. Pokoknya tentang karya Tuhan, kita juga seperti mempunyai tanggung jawab tersendiri gitu. Yang ada kan bidang pelayanan itu pilihannya ada banyak ya, semuanya baik. Tapi kan gak semuanya kita bisa lakukan. Kita juga tangannya cuma 2 dan kita adalah manusia yang terbatas. Bila kamu tepat memilih bidang yang sesuai tujuan Tuhan menetapkanmu di situ, kamu bisa jauh lebih banyak berbuah. Bila bidang pelayananmu kurang pas, tenang aja, kamu bisa tetap bertumbuh di situ, walaupun nanti hasilnya kurang maksimal. Ya pokoknya ikutin Allah Roh Kudus terus arahannya gimana terhadap hidupmu. Allah Roh Kudus adalah pribadi yang begitu kuat dan kokoh. Seringkali kita kurang menyadarinya. Sosok pribadi Allah Roh Kudus itu begitu nyata dalam hidup kita. Selalu diam dan bersama dalam hidup kita. Jangan sampai dilupakan. Binalah relasi terus dengannya, dan ia begitu mengerti benar siapa diri kita.
Sharing sedikit, aku rutin berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa di air penyucian dalam intensi pribadi sebelum misa hari Sabtu atau Minggu. Setelah itu biasanya ya selalulah efek yang kurasakan, serangan balik apa efek setelah doa itu, aku rasakan seperti rasa gak enak atau menderita. Karena dosa itu selalu berakibat sesuatu yang tidak baik. Jadi keselamatan hanya dapat dibayar dengan penderitaan. Ya, walaupun Tuhan Yesus udah menebus dosa kita, tapi dosa itu selalu mengandung hukuman. Jadi aku berusaha banget untuk berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa tersebut. Setelah sampai di rumah, aku berdoa. Doa singkat yang sungguh efektif, yaitu Allah Roh Kudus, bebaskanlah, merdekakanlah kami dari segala hal-hal yang tidak baik. Ini doa yang singkat yang begitu ampuh, bukan cuman untuk meniadakan efek-efek negatif segala macam, tapi dari kehidupan sehari-hari kalau aku merasa terdesak atau suatu butuh bantuan ketika sesuatu yang tidak nyaman rasanya gitu, ini doanya benar-benar efektif. Dan setelah aku doa singkat ini, kalau belum hilang juga rasa tidak nyamannya, aku doa rosario pembebasan, lalu istirahat lagi buat isi energi lagi. Ya begitulah. Semoga persembahanku ini berkenan bagi Allah Roh Kudus yang terkasih. Semangat terus dan maju terus dalam Tuhan. Amin.